Oke, yang terhormat Ibu Ani Widayati PhD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi FEUNY, yang terhormat Bapak Handri Wiranto Kurniaji, SST MHRM selaku narasumber pada praktisi mengajar sesi ke-10 kita pagi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Akuntansi FEUNY, dan juga yang saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam agenda praktisi mengajar. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di acara praktisi mengajar seri ke-10 dengan tema Human Resource Accounting. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aji, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan praktisi mengajar pagi ini. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Aji, mungkin Ibu Ani selaku Ketua Jurusan dari Pendidikan Akuntansi FEUNY ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama tentu kita jangan lupa untuk bersyukur atas rahmat yang sudah diberikan ke kita semua, karena izinnya lah kita semua ber-30 masih ya, ini berada dalam satu frame untuk mendengarkan paparan dari, saya tuh nggak biasa panggil Bapak ya, nggak apa-apa ya, Pak Aji. Sumpah saya baru kali ini dengar nama lengkapnya. Karena dari dulu saya manggilnya Om WK gitu terus. Taunya Om Aji WK gitu, mohon maaf. Dan nggak enak mau manggil selengkap itu, meskipun itu harus ya. Ya, selamat datang Pak Aji. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan disempatkan ya untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi. Ini ada 3 prodi. Prodi Pendidikan Akuntansi itu sendiri, kemudian S1 Akuntansi, dan diploma akuntansi atau kita sering sebut sebagai sarjana terapan. Yang ada di 2 tempat saya sebut tadi, Wates dan Kulon Progo. Nah, ini nanti yang akan bergabung ke kelas ini. Kemudian juga saya terima kasih sekali nih Pak Ponti dan tim ya sudah memfasilitasi. Kalau kami yang tua-tua itu cuman ini loh ada teman yang ini, ini loh ada teman ini, nah ini tim ini Pak Aji yang kesana, makanya mohon maaf kalau kemarin juga banyak yang kami yang reveal, dan tentu kerewilan kami juga akan bertambah terkait dengan mohon untuk CV, mohon untuk nomor WA, mohon untuk ini semua memang tuntutan, bukan tuntutan kami dan bukan tuntutan UNJ, tapi tuntutan dari kementerian. Nah, sehingga ini ya sesama kementerian dilarang saling ya harus saling memberi ya. Sehingga terima kasih sekali semuanya, dan Mbak-mbak semuanya, mahasiswa sekalian, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyimak apa yang menjadi paparan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk semua. Amal ibadah Pak Aji juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mbak Tika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas sambutannya menyambut Pak Aji dan juga teman-teman semua. Mungkin sebelum kita langsung ke paparan materi, izinkan saya untuk sekedar menyampaikan CV profil singkat dari Pak Aji ini.
Baik, nama lengkapnya adalah Bapak Handri Wiranto Kurniaji atau tadi beliau dipanggilnya Pak Aji, ngoten nggih, Iya. SSC MHRM. Beliau menempuh pendidikan formal di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan juga kalau tidak salah S2-nya di Murdoch University, nggih Pak? Iya, iya. Nggih. Nah, untuk pelatihannya yang pernah diikuti ada Public Service Training dari Public Sector Commission of Western Australia dan juga Public Financial Management dari IMF Course dan juga RAGAP Tax Gap Analysis dari IMF Course. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebagai account representative. Lalu untuk organisasi ataupun pengalaman tim, beliau hingga saat ini bergabung di tim reformasi perpajakan dan juga pernah bergabung menjadi tim joint program Kementerian Keuangan tahun 2017 hingga 2018. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Aji untuk memaparkan materinya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang saya hormati Bu Ani Widayati sebagai Kepala Jurusan Pendidikan Akuntansi, Pak Ponti, dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih pagi hari ini saya diberikan kesempatan ini. Kita nanti diskusi ya. Saya memberikan, bukan saya di sini lebih pintar, tetapi mungkin bisa jadi saya lebih duluan baca dari teman-teman. Pengetahuan maupun istilahnya experience yang memang sudah pernah saya rasakan. Kita nanti sharing saja, dan nanti pun saya minta juga teman-teman untuk memberikan sharing thought, artinya ada kita bertukar pikiran, brainstorming lagi terkait dengan materi yang nanti saya paparkan. Bisa jadi hasil brainstorming dari teman-teman nanti ini jadi feeding untuk saya maupun organisasi sebagai regulator baik di DJP maupun di level Kementerian Keuangan. Siapa tahu ternyata brainstormingnya bisa dipakai menjadi dasar membuat regulasi yang mendukung akuntansi khususnya untuk SDM, Human Resource Accounting. Nah, mohon maaf ini Mbak Tika, tadi foto sama jabatannya agak meleset sedikit. Fotonya kok kayaknya beda banget ya dengan fotonya saya, bukan foto saya kayaknya itu ya. Mungkin enggak ya Pak. Ya, oke. Punten Bapak. Iya, sama Mbak. Pagi ini saya mencoba mengangkat kembali apa yang pernah saya sampaikan dulunya di beberapa forum, tidak hanya di forum internal di instansi saya, tetapi juga forum di para praktisi SDM. Ini praktisi SDM antar kementerian, ada di Kemenpan, Kementerian Keuangan, dan juga ada di Kementerian ESDM waktu itu. Dan alhamdulillahnya respon dari mereka baik, tetapi sayang sekali memang beberapa regulasi ini tidak mendukung konsep-konsep yang kita diskusikan dan kita propose untuk dieskalasi. Sementara ini sampai dengan sekarang memang belum dapat diformalkan dalam ketentuan di undang-undang maupun SE maupun di aturan-aturan kementerian yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita memang fokus di Human Resource Accounting. Ini saya yang share screen ya Mbak Tika ya? Boleh Pak, monggo, mau dari Bapak atau dari panitia? Oh iya, saya aja yang share aja langsung. Nah, teman-teman, kalau kita belajar lagi ke dasarnya, memang accounting itu dulunya katanya art, itu seni, ada seni. Nah, kalau digabungkan dengan human resource, ya artinya proses accounting, akuntansi pencatatan, seni pencatatannya tadi mencatat tentang human resource, tentang manusianya, dari identifikasi nilainya, bagaimana mengukur, sampai dengan disclose-nya bagaimana, pengakuannya, nulisnya di balance sheet, nulisnya di rugi laba seperti apa. Itu tahun 1980 pun
di Amerika sudah booming hal-hal seperti itu. Tapi kenyataannya bagaimana sampai dengan sekarang? Nah, nanti akan kita lihat progresnya di Indonesia seperti apa, di luar negeri juga seperti apa. Artinya ide untuk mengidentifikasi, memvaluasi, dan kemudian mendisklose SDM, nilai SDM itu yang dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan itu sudah dimulai sudah dari dulu. Enggak istilahnya konsep ini enggak tiba-tiba ujuk-ujuk baru ada nih 2021 atau 2015, ternyata udah dari beberapa dekade yang lalu. Teman-teman mungkin secara tidak sadar Bu Ani pun juga sudah mengajarkan beberapa konsep tentang human resource accounting. Tetapi sementara ini terbatas hanya di dimensi yang pertama ini, di dimensi tentang human resource sebagai sebuah investasi. Nah, saat human resource ini dianggap sebagai sebuah investasi, maka ada biaya, expenses, cost di sana. Nah, dari maintaining, updating quality resource-nya sampai dengan waktu akuisisi dulu. Itu dianggap sebagai cost. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya human resource itu juga punya nilai. Nilainya pada apa? Nilai pada output yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi. Sebagai contoh, misal Bu Ani ini tidak hanya dilihat sebagai pekerja, selesai bekerja ya udah dibayar. Tetapi misal Bu Ani atau Pak Ponti ini mengajar dan memberikan sharing knowledge. Hasilnya apa? Hasilnya mahasiswa yang memiliki kompetensi tinggi akuntansinya. Nah, dengan nilai output tadi yang bagus, artinya mahasiswanya pinter-pinter, IP-nya kumlot semuanya, ini mengangkat nilai dari organisasi sendiri. Artinya nanti kalau udah kerja, misal kerjanya di Kementerian Keuangan atau di DJP, lulusan mana ini? Nah, lulusan UNY. Nah, dengan IP dan kumlot, kemudian kinerja yang bagus. Nah, output ini sebenarnya akan mengangkat nilai dari UNY itu sendiri. Nah, sayang sampai dengan sekarang kontribusi atas penciptaan nilai dari Bu Ani ataupun dosen-dosen lain ini yang tidak tercatat oleh akuntansi. Nah, perusahaan, organisasi itu hanya melihat sementara ini SDM pekerjanya itu sebagai beban dari organisasi. Organisasi cuman ngasih gaji, ngasih training gitu. Tapi nilai lainnya, ya nilai intrinsik itu yang ada yang tidak kelihatan, itu yang tidak sampai dengan sekarang belum dinilai. Tambah lagi nanti kita akan lihat ternyata memang saking dianggapnya sebagai beban cost oleh organisasi bahkan sampai dengan sekarang di sistem akuntansi juga tidak mengakui bahwa SDM itu sebagai aset. Sebagai aset di neraca juga tidak ada, investasi juga tidak ada, nah gitu. Mari kita lanjutkan lagi konsepnya. Nah, setelah identifikasi ternyata itu jadi aset, bagaimana proposal untuk menilai manusia itu kalau memang oke, kalau gitu kita masukkan sebagai aset, terus gimana cara menilainya? Nah, sementara ini saya sampaikan ada 5 metode, tapi di beberapa literatur ada lebih dari 5 metode, banyak sekali. Kalau saya hitung kemarin baca-baca bisa belasan metode. Tapi itu merupakan pengembangan dari metode-metode dasar, dan teman-teman sebenarnya secara teori juga sudah mendapatkan 5 metode ini untuk cost accounting, dari replacement cost, dari historical cost, present value, future earning, kompetitif, sampai dengan opportunity cost. Nah, dari 5 model dasar ini memang yang paling mendekati untuk konsep dasarnya akuntansi tradisional adalah historical cost method. Nah, sering kita pakai, yang sering digunakan baik untuk pengakuan cost-nya
aset-aset yang sifatnya tangible, yang sifatnya berwujud, mau tanah, mau gedung, mau mobil. Nah, itu biasanya menggunakan historical cost ataupun replacement cost method. Nah, sedangkan untuk human resource ini ada beberapa tambahan, present value, competitive bidding, dan juga opportunity cost. Ada sedikit perbedaan nanti dengan konsep-konsep cost accounting untuk aset-aset yang berwujud. Walaupun sebenarnya kalau melihat secara fisik, manusia, SDM, pekerja itu kan kelihatan. Ini cowok, ini cewek, ada berapa orang, ada berapa banyak. Secara kuantifikasi bisa terlihat, secara fisik pun juga bisa diidentifikasi. Kemudian kita lihat lagi, lanjut, untuk metode valuasinya dengan historical method. Historical method ini diperkenalkan sejak tahun 1967. Ya, konsep valuasinya sudah disampaikan sejak 1967, tetapi untuk konsep-konsep disclosure-nya nanti ternyata baru disampaikan tahun 1970-1980. Oleh siapa ini? Nah, ini terjadi di Amerika, di Michigan University, di pabrik sepatu. Footwear Manufacturing Company. Dulu pernah dibuat valuasinya untuk SDM pekerja berdasarkan historical cost. Historical cost ini untuk SDM, kalau kita mengenal dulu untuk tangible asset, artinya historical cost-nya dari nilai akuisisi, nilai perolehan. Artinya kita melihatnya kalau dari tangible asset, gedung, tanah, bangunan, kita melihat dari acquisition asetnya. Kalau untuk SDM, tidak hanya terkait dengan akuisisi. Nah, untuk SDM itu sendiri tidak terbatas pada recruiting, duit yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk merekrut dari pengumuman. Terus kemudian proses selection, kita membayar tim untuk melakukan seleksi. Nah, sampai dengan hasil seleksi yang seperti apa. Kemudian dari acquisition-nya, training dan familiarization. Training and familiarization maksudnya di sini pelatihan sebelum yang bersangkutan itu nyemplung ke organisasi, sebelum real praktek di organisasi. Istilahnya ada OJT-nya, on the job training-nya seperti apa. Itu juga harus dihitung sebagai cost dari SDM itu sendiri. Kalau memang itu mau diakui dengan berdasarkan historical cost method. Di historical cost method ini juga metode ini menyarankan, artinya ada suggestion SDM ini jangan hanya dianggap sebagai cost di laba rugi. Tolong dong ini dicatat juga di neracanya, di balance sheet-nya seperti apa. Nah, dari cost tadi, metode ini, model ini juga mempropos, oke lah kalau memang aset itu ada masa manfaatnya. Masa manfaatnya tiap tahun bisa jadi turun. Itu konsep yang tradisional ya. Ya, makanya untuk comply dengan konsep tradisional itu di model ini juga suggest juga ada amortisasi, depresiasi lah istilahnya ya, diamortisasi cost atas akuisisi, atas rekrutmen, atas training itu diamortisasi total selama jangka waktu pegawai tersebut digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Ekspektasinya, semisal sebagai contoh Bu Ani ataupun Pak Ponti, nantinya kan dosen misal sampai levelnya jenjangnya utama rektor gitu. Kan nanti pensiunnya sampai umur 65 kalau nggak salah nih ya. Nah, artinya estimasi nanti masa manfaatnya Bu Ani masuk umur 25, pensiun umur 65. Jadi masa 40 tahun itu yang akan digunakan sebagai length untuk amortisasi dari SDM yang diakui sebagai aset tadi. Nah, ini baru proposal ya. Nah, dari proposal itu sementara ini para
scholars, para peneliti menganggap ini yang paling masuk akal, yang paling logis, dan yang paling mendekati dengan konsep dasar akuntansi tradisional. Ya, ini masih konsep. Tetapi, nah, begitu konsep ini kita sampaikan dari sekolah itu disampaikan juga ke regulator, ke pihak-pihak yang lain. Nah, ternyata ditemukan juga banyak keterbatasan. Nilai untuk masa depan, future potential service yang akan diperoleh organisasi dari masa kerja SDM itu tidak tercapture. Masih diprotes lagi nih, loh kalau gitu Bu Ani, Pak Ponti dulu pas akuisisi habisnya 10 juta, tetapi selama 20 tahun Bu Ani sudah bikin jurusan baru, Pak Ponti sudah bikin fakultas baru misalnya. Ada benefit untuk perusahaan. Benefit yang diperoleh perusahaan tadi ternyata oleh historical cost ini tidak diakui. Makanya dianggap, wah historical cost ini cuman parsial dong pengakuan dari cost-nya saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada nilai benefit yang diterima perusahaan tadi, ada tuntutan, ya kalau gitu harus ada rekonsiliasi dong. Rekonsiliasi nilai yang tadi dihasilkan oleh SDM itu, nilai tambah, karena kedatangan SDM, karena kontribusi SDM itu juga harus recognize juga, harus dicatat juga. Caranya bagaimana? Nah, dari historical model ini belum bisa menjelaskan. Plus adanya kebutuhan rate-nya berapa kalau untuk amortisasi. Ya, kalau kita tahu mungkin di beberapa ketentuan perpajakan pun juga diatur untuk bangunan tipe A, tipe B, tipe C. Itu boleh berapa lama diamortisasi, boleh berapa lama didepresiasi. Masa manfaat sebuah kendaraan, sebuah mobil, sebuah sepeda motor itu berapa tahun. Nah, di historical cost method ini karena masa estimasi itu bisa jadi berbeda-beda antara Bu Ani, Pak Ponti, Mbak Atika, bisa di Mbak Safira, itu masa manfaatnya bisa berbeda-beda walaupun itu sama-sama SDM. Nah, precise rate untuk amortisasi maupun length untuk masa manfaat ini yang belum dapat ditentukan dengan pasti. Nah, ini yang menjadi tantangan historical cost itu masih belum cukup komprehensif, belum cukup lengkap untuk menilai berapa sih SDM ini harus kita catat di neraca. Nah, untuk disclosure-nya seperti itu. Nah, model yang lain seperti apa? Nah, model yang lain kita kenal adanya replacement cost method. Replacement cost method ini konsepnya adalah membandingkan apabila salah satu aset kita ganti dengan aset lain, tetapi dengan kemampuan ekonomis yang setara. Sebagai contoh untuk yang SDM ini, misal Bu Ani kalau nggak ada Bu Ani kita ganti. Bu Ani dengan pendidikan latar belakang S2, S3 di Australia, mau kita ganti dengan orang yang setara. Berapa nih sebenarnya? Di pasar ada atau tidak ini? Nah, di pasar kalaupun ada, harganya berapa kalau kita ganti replacement-nya? Oh, kalau kita mengeluarkan Bu Ani, kita ganti dengan yang lebih fresh, yang lebih muda, yang lebih cantik bisa jadi. Nah, wah kalau Bu Ani dinilai, Bu Ani 5 miliar nih misal. Nah, kalau kita ganti yang lebih cantik, nah ini yang sama-sama nih, dengan kompetensi yang S2 dan S3 yang sama, kita ganti klop. Nah, ini akan kita catat itu di situ sebagai biaya untuk rekrutmen, seleksi maupun kompensasinya si yang bersangkutan. Ini untuk replacement cost. Nah, sekarang ini karena tangible aset ini sudah biasa kita lakukan pencatatan. Kalau yang tangible aset gampang sekali ya, misalnya kita menukar barang, oh aku tukar mobilku 98.
Suzuki misal, Suzuki tahun 98, mau aku tukar dengan barang yang lain yang tahunnya sama, bisa jadi 98. Mereknya terserah, tapi tahunnya sama. Bisa jadi di luar harganya juga lebih murah. Nah, dari hasil valuasi ini, model ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk memutuskan, aku tetap pakai aset yang aku miliki sekarang atau aku ganti dengan aset yang lain yang lebih ekonomis, yang tidak membebani keuangan dari organisasi ataupun perusahaan. Nah, kalau di human resource artinya aku masih pakai atau aku pecat dan aku ganti dengan orang lain, atau aku pecat saja karena memang secara ekonomis, secara keuangan, saat aku perusahaan menggunakan SDM itu, tenaga kerja itu menjadi tidak ekonomis. Semisal saya ini di DJP, ternyata saya dibayar 100 juta. Amin, amin, amin. Dibayar 100 juta per bulan. Amin, amin. Nah, DJP Kementerian Keuangan itu menganggap, wah kemahalan ini. Karena di luar dengan kualifikasi yang sama, S2 yang sama, umur yang sama, gitu. Bisa jadi organisasi mendapatkan, wah cukup dibayar 25 juta, 20 juta, 15 juta, atau bahkan 5 juta. Maka menganggap, wah kemahalan, udahlah aku lay off saja, kita lakukan lay off. Aku kasih pensiun dini deh ke pekerja ini. Untuk mengurangi sebenarnya real beban dari perusahaan. Karena mau tidak mau SDM ini berbeda dengan tangible asset yang lainnya, walaupun kelihatan secara fisik ada, tetapi SDM ini tidak serta-merta dapat kita pertukarkan, tidak dapat serta-merta kita lay off, kita usir, kita buang di tempat sampah, kan nggak bisa. Nah, replacement cost ini yang harus yang sementara ini digunakan sebagai pembenaran. Biasanya manajer menggunakan replacement cost ini untuk membandingkan efektif atau tidaknya. Secara praktis digunakannya seperti itu. Walaupun secara akuntansi ternyata replacement cost ini tidak dilakukan pencatatan. Hanya sebagai alat tools, as a tools or as a mean untuk membantu manajer menentukan kebijakan layoff atau keep dari employee itu. Sayang sekali konsep ini, model ini pun juga masih mendapat challenge. Nah, challenge-nya, limitation-nya ini, mereka merasa bahwa sekali lagi sama seperti yang historical cost tadi, nilai-nilai yang diakumulasikan oleh si pekerja ini, si SDM ini, yang menambah nilai dari organisasi atau perusahaan itu nggak tercatat. Jadi nilainya hanya masih nilai total kalau misalnya diganti. Nah, tidak mempertimbangkan, oh ternyata Bu Ani selain S2, selain masih muda, selain S3 juga, nah juga master education dari luar negeri, ternyata punya network dengan mana? Dengan Kemenristek-Dikti sudah punya network, dengan universitas-universitas lain, dengan para stakeholder yang memiliki impact pada pengembangan organisasi. Udah, oh ternyata temannya Pak Sri Sultan gitu, temannya Pak Gubernur, temannya Pak Jokowi. Nah, itu yang nggak dinilai di sana oleh replacement cost method ini. Hanya membandingkan beberapa parameter-parameter fisik yang bisa dibandingkan antara yang dimiliki organisasi dengan yang ada di pasar. Kemudian kadang ada untuk yang replacement cost ini, kadang ada organisasi yang menilai berlebihan. Sebagai contoh, Mbak Tika nih, misalnya Mbak Tika baru masuk, kemudian dianggap Mbak Tika, wah ini karena anak baru nih, udah kita kasih training yang banyak aja. Training tentang apa? Training tentang
tata naskah dinas, misal tentang penatausahaan, tentang Excel, tentang database. Nah, sebenarnya kalau secara kompetensi, kalau perusahaan itu mau mengukur, berarti kalau udah punya Excel udah jago, tata usaha udah jago. Nah, karena perusahaan ini tidak mempunyai sistem yang efektif dan efisien untuk menilai kompetensi dari si pekerjanya, akhirnya si organisasi atau perusahaan ini investasi lagi, ngasih investasi kepada Mbak Tika. Oh, diikutin training. Akhirnya nilai estimasinya Mbak Tika ini meningkat. Oh, kemarin dia udah ikut training, sekali training 15 juta. Trainingnya 5 kali 75 juta. Nah, padahal sebenarnya dari 5 kali training itu, training yang benar-benar dibutuhkan oleh pegawai itu hanya 2. Artinya ada kelebihan 3 training, nilai training 15 kali 40, 15 kali 3 tadi 45 juta tadi yang over value. Jadi perusahaan menilai over value terhadap pegawainya. Jadi saat mau mereplace atau menentukan layoff atau tidaknya, wah ini pegawai udah kebanyakan training, udah ada 10 training. Padahal kebutuhan dari organisasi hanya 3. Sesuai kompetensinya, level kompetensinya juga bisa jadi hanya 3. Dan penilaian ini lagi-lagi banyak dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dari masing-masing penilainya. Misal dari FE menilai, oh Bu Ani, Mbak Tika ini kompetensinya tinggi, sudah banyak trainingnya, jadi nilainya 5 miliar. Sedangkan bisa jadi dari bidang akademik, dari wakil rektornya misal yang bidang akademik mencatat, enggak kok, kami merasa harganya enggak segitu, enggak 5 miliar, tetapi 3 miliar atau 2 miliar. Kita udah cukup deh kalau gitu. Kalau mau replace ya cari kompetensi, cari pekerja dengan kompetensi yang kira-kira mau dibayar totalnya 2 miliar selama masa kerjanya. Misal. Itu yang keterbatasan dari replacement cost method. Nah, untuk yang tangible asset, kalau dibandingkan dengan tangible asset yang lain, misal gedung, tadi tanah, ataupun mobil, nah, hampir sama sebenarnya untuk replacement cost method ini, karena ada juga nilai-nilai yang tidak nilai-nilai ekstrinsik yang tidak tercapture dalam penghitungan valuasi dari biayanya itu sendiri. Sebagai contoh, kita mau jual tanah, tetapi tanahnya luas, posisinya strategis. Tetapi karena tanahnya ternyata tusuk sate ya, artinya untuk feng shui-nya bisa jadi tidak bagus, secara subjektivitas penilainya pun akhirnya memberikan nilai yang rendah, padahal secara ekonomis bisa jadi nilainya tinggi. Oh, dekat terminal, oh dekat rumah sakit, oh dekat sekolah, tetapi karena tusuk sate, replacement cost-nya jadinya kita valuasi oleh si manajernya bisa jadi lebih rendah. Itu untuk perbandingan dengan intangible aset yang lainnya. Oke. Kemudian apalagi nih? Nah, ini yang mungkin yang agak baru ya, yang jarang ditemui untuk penghitungan valuasi tangible asset. Ini present value of future earning method. Maksudnya di model ini, di metode ini, konsepnya adalah menghitung di masa depan aset ini nantinya akan bernilai berapa, akan menghasilkan berapa. Baru kemudian di present value kan. Present value artinya di situ harus ada discounted ya, discounted value-nya berapa, harus ada rate-nya berapa. NPV, net present value ya. Kalau dulu saya belajar di STAN di manajemen keuangan, net present value-nya sama dengan discounted rate dikali dengan future earning-nya berapa. Nah, untuk yang SDM ini dikenalkan juga. Oh iya, kalau saya merekrut satu orang dengan background S2, S3, S3-nya double-double misalnya,
sekarang tuh di pasar harganya berapa? Sekarang di pasar harganya untuk menggaji orang itu 100 juta per tahun, misal. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan present value of future earning ini, kita tidak hanya menghitung harga pasarnya, tetapi kita mengestimasi juga berapa sih earning yang bisa didapatkan oleh organisasi atau perusahaan itu saat kita sudah meng-hire orang itu. Sebagai contoh, ini saya tiba-tiba utuk-utuk ujuk-ujuk S2 MHRM, tiba-tiba saya ngelamar ke UNY, mau jadi dosen. Wah, kalau S2 ya pasarannya segini. Nah, misal dibayar 10 juta gitu. 10 juta per bulan, estimasi durasi 15 tahun misal sisanya. Oh, penggantiannya ada kira-kira 1,5 M misalnya, 1,5 M. Itu untuk yang replacement cost. Nah, kalau menggunakan yang metode ini, maka dihitung juga, oh kalau Pak Aji ini gabung ke kita, walaupun S2, tapi bisa jadi selama masa manfaat Pak Aji ambil S3, nah, ambil S3, terus bisa menambah nilai akreditasi dari UNY. Nilai akreditasi ini kan juga tidak bisa dikuantifikasi ya, tetapi nilai karena ini sebagai tambahan nilai added value-nya. Nah, dengan tambahan S3, akreditasi bisa tambah naik ini. Nah, future earning-nya itu juga harus diperhitungkan. Oh, nambah S2, nambah S3, Pak Haji. Nah, dari yang harga replacement-nya 1,5 miliar tadi, harus diperhitungkan, oh kalau gitu Pak Haji kemungkinan ini bisa menambah nilai organisasi, estimasinya menjadi 3M. Jadi total replacement cost ditambah dengan perkiraan Pak Haji ini bisa nambah berapa ke added value-nya ke UNY, misal nambah 3 miliar tadi. Jadi total nantinya 4,5 M. 4,5 M di future tadi, kalau dengan metode ini akan divaluasi dengan nilai sekarang. Oh, kalau gitu 4,5 M di 15 tahun yang akan datang, selesai Pak Haji di UNY, untuk nilai yang sekarang adalah nilainya 2M, misal. Nah, maka nilai yang diproyeksikan, nilai present value dari proyeksi future earning tadi yang akan dipakai untuk pencatatan di pengakuan human resource-nya. Ini metodenya seperti itu. Yang jadi masalah juga biasanya lagi-lagi ini soal masa manfaat. Nah, masa manfaat dari historical replacement cost sampai dengan yang present value ini, tantangannya, challenge-nya adalah penghitungan masa manfaat dari si SDM tadi. Nah, ya kalau sampai 15 tahun, ternyata baru 5 tahun Pak Hajinya sudah nggak komit, tiba-tiba keluar. Ternyata Pak Hajinya tiba-tiba, naudzubillah min dzalik ya, sakit gitu, nggak bisa ngajar lagi. Yang kita prediksikan bisa 15 tahun, bisa S3, bisa nambah akreditasi, ternyata ya sakit, nggak bisa S3, nggak bisa ngapain. Nah, itu banyak yang men-challenge, wah kalau gitu ya namanya future masih goib. Kita nanti jadi nggak akurat dong, nggak realistis dong apa yang nilai yang kita akui di tahun ini. Ya. Nah, kemudian yang di present value of future earning method ini selain durasi jangka waktu tadi berubah, bisa jadi karena pensiun atau karena sakit atau karena bisa jadi resign atau karena yang bersangkutan meninggal dunia, tiba-tiba ada masalah ya, tiba-tiba ada halangan yang bersangkutan tidak bisa lanjut lagi untuk organisasi. Nah, di present value of future earnings ini mau tidak mau harus melakukan breakdown penghitungan untuk masing-masing pekerja. Mau tidak mau. Artinya bisa jadi si A, si B, si C, Mbak Tika,
Bu Ani, Pak Ponti itu harus dihitung masing-masing nilainya berapa. Oh, Mbak Tika, ini masa kerja 30 tahun. Tapi background-nya baru S1. Jadi future earning-nya kira-kira sampai S3 itu jenjangnya 20 tahun. Nyampe enggak ya 20 tahun itu S3-nya? Kemungkinan enggak. Jadi hanya dihitung S2. Nilai future earning-nya hanya 2M. Nah, Bu Ani S3, udah S3. Future earning-nya gimana nih? S3, oh udah mentok Bu Ani, udah S3-nya udah dapat 1, bisa jadi nambah 1 lagi, atau bisa naik jadi profesor, guru besar, misal. Nah, future earning-nya lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Mbak Tika. Pak Ponti bagaimana ya? Bisa jadi Pak Ponti juga sama aja. S3-nya nambah, jadi guru besar, nambah akreditasi. Ini kalau untuk yang UNY ya, untuk yang organisasi non-profit. Nah, kalau misalnya kita coba untuk organisasi yang profit, sebagai contoh, kita mau merekrut Steve Jobs, misalnya. Ada perusahaan elektronik merekrut Steve Jobs. Steve Jobs dikenal sebagai orang yang kreatif, inovatif, tegas juga, yang visioner, yang futuristik lah istilahnya gitu. Nah, kemudian saat merekrut orang, di dalamnya itu ada Steve Jobs, itu harus memperhitungkan secara detail. Steve Jobs ini future earning-nya bagaimana? Oh, kalau kita mendatangkan Steve Jobs, penjualan elektronik kita akan naik. Naiknya berapa persen nih? 30%, 40%, 50%. Itu harus dihitung detailnya dari masing-masing SDM. Itu keterbatasannya. Jadi terlalu sangat rigid sekali. Dari SDM A, pegawai B, pegawai C, pegawai D itu harus dihitung masing-masing. Kemudian yang jadi masalah lagi, bagaimana kalau ternyata role, peran dari SDM ini berubah. Steve Jobs tadi datang sebagai kreator, sebagai analis lah kemudian. Kemudian di beberapa tahun kemudian saking kreatifnya dia naik, dipromosikan sebagai director atau manager. Nah, artinya nilai gajinya pun juga berubah. Nilai future earning-nya bisa jadi berubah. Nah, di model ini tidak menjelaskan bagaimana jika ada adjustment nilai future earning yang ditetapkan di awal. Apakah itu akan menambah aset, atau menambah investasi, atau hanya dianggap sebagai cost-nya. Nah, untuk model ini belum menjelaskan sampai ke sana. Belum mempropos bagaimana jika ada adjustment atas nilai expected future earning-nya. Nah, kalau yang ini, next selanjutnya ada competitive bidding method. Nah, competitive bidding method ini teman-teman yang cowok ini sepertinya yang suka bola, yang cewek sekarang juga udah suka bola ya, bisa jadi udah tahu juga. Nah, di competitive bidding method ini memvaluasi SDM itu berdasarkan nilai yang organisasi lain mampu untuk menawar paling tinggi gimana. Misal Bu Ani ataupun Mbak Tika ini kalau ditawarkan ke perusahaan lain, itu perusahaan lain itu akan menilai berapa. Kalau ada di pasar terbuka, sama-sama nganggur nih, Mbak Tika sama Bu Ani, sama-sama nganggur, sama-sama ngelamar ke misal ke UNY, ke UGM, ke ITB, ke UI. Nah, dari sana nanti mendapatkan penawaran. Oh, kalau masuk ke UI, Bu Ani akan kita gaji segini, misal 50 juta, misal 50 juta sebulan gitu. Di luar honor ngajar yang lain, misal. Kalau di ITB 35 juta, kalau di UNS 15 juta, misal. Kalau di UGM 20 juta, kalau di UNY 100 juta juga. Gitu.
Amin. Nah, kalau di kompetitif bidding method ini membandingkan bidder-bidder tadi, UI tadi berapa, UGM tadi berapa, ITB tadi berapa. Nah, nilai yang diakui sebagai cost untuk mengakuisisi ya, adalah dari nilai penawaran tertinggi. Ya, kalau misalnya ternyata direkrut yang akhirnya memilih pekerjaannya, misal Mbak Bu Ani tadi memilih akhirnya pekerjaan ya sudah aku di UNS saja, misal UNS saja, walaupun 15 juta. Tetapi bidder awalnya tadi yang UI 100 juta, yang UNJ 100 juta, itu harus diakui sebagai cost-nya. Cost dari Bu Ani. Loh, kita kan cuman menggajinya nanti 15 juta. Iya, tetapi kompetitor kita ada yang berani nawar 100 juta. Jadi sebenarnya real nilai Bu Ani di pasar terbuka, di pasar dosen, di pasar kajur ini, kepala jurusan, sebenarnya 100 juta. Hanya saja UNS cuman berani 15 juta. Dan Bu Ani menyetujui untuk ke UNS, tidak memilih yang lebih besar. Jadi secara nilai agak bias ya, karena kemampuan UNS hanya 15 juta, sedangkan secara real sebenarnya nilainya 100 juta secara real. Nah, untuk yang model ini, metode ini menyarankan bahwa yang dicatat, yang diakui itu seharusnya yang 100 juta. Ini kalau yang di dunia perindustrian kayak di competitive marketplace itu, misal Pak Nadiem Makarim yang Gojek ya, teman-teman tahu ya. Waktu keluar dari Gojek, Pak Nadiem di pasar terbuka jadi menteri. Nah, beliau setelah jadi menteri kan ditawari kembali untuk menjadi komisaris di perusahaan lainnya, di fintech juga, sama yang calon unicorn di Singapura itu, kalau nggak salah. Nah, valuasinya seperti apa? Ya, valuasinya artinya di pasar terbuka tuh Pak Nadiem harganya berapa? Harganya Pak Nadiem tuh 10T loh. 10 triliun loh harganya. Nah, sedangkan waktu Gojek melepas, bisa jadi ya kita bayar Pak Nadiem cuma 1M. Kira-kira nilainya untuk selama beliau berkontribusi di Gojek. Nah, di Singapura tadi ternyata berani 10T. Pak Nadiem 10T deh. Kantor nanti kerja sama saya ya 10T. Nah, ternyata Pak Nadiemnya balik ke Gojek, misal ya, ternyata di jangka waktu depannya ternyata Pak Nadiem balik ke Gojek, apakah yang dinilai nantinya oleh Gojek adalah 1M tuh yang diakui? Kalau dari replacement cost, iya 1M. Tapi dengan model ini yang diakui oleh Gojek seharusnya adalah 10T. Karena nilai kompetitifnya Pak Nadiem itu di pasar terbuka adalah 10T, 10 triliun. Nah, nilai ini dari model ini pun juga beberapa scholars menyarankan, mensuggest ya. Nah, suggest-nya ya sudah 10T itu dimasukkan ke dalam basis investasi, dilaporkan di balance sheet sebagai investasi. Tidak hanya sebagai cost di rugi laba. Sayang sekali model ini pun juga banyak pertentangannya juga, banyak kritisnya juga. Nah, salah satu kritiknya adalah kadang nilai penawaran itu dipengaruhi oleh judgement atau informasi yang tidak terpublikasi ke publik. Dan juga posisi dari penawar. Misal sebagai contoh tadi Pak Nadiem kok bisa menilai 10T? Ternyata bisa jadi perusahaan Singapura tadi tahu, oh Pak Nadiem itu sebenarnya sudah mulai membuat aplikasi baru, sudah punya prototipe bisnis baru. Nah, prototipe ini tidak terpublikasikan ke publik dengan baik. Artinya hanya pihak-pihak tertentu saja yang
memiliki informasi. Nah, nilai itu tadi hasil valuasi dari perusahaan Singapura ini yang membuat kompetitif marketnya, open marketnya jadi tidak merata range nilainya. Dari 1M sampai dengan 10T. Luas sekali ini range-nya. Ada juga yang karena judgment. Ternyata perusahaan Singapura tadi diurut-urut lagi ada hubungan kekerabatan. Misal judgment-nya akhirnya judgment emosional. Oh iya, Pak Nadiem itu orang mana ya? Kalau nggak salah Pak Nadiem orang Sulawesi kalau nggak salah ya. Nah, wah, hidungnya mancung. Artinya judgment dari si penawar tadi bisa dipengaruhi juga. Nah, yang terakhir ini model dasar tentang opportunity cost. Opportunity cost ini agak berbeda dengan perhitungan opportunity cost modelnya di tangible asset. Nah, kalau di perhitungan opportunity cost-nya di tangible asset, opportunity cost itu artinya biaya yang hilang saat kita tidak mengambil opsi alternatif. Itu kan opportunity cost. Misalnya kalau Pak Nadiem tadi memilih ke Gojek 1M dengan melepas yang 1T tadi, artinya opportunity cost-nya adalah 9 triliun 999 miliar. 9,99 T. Nah, itu opportunity cost kalau memang tangible asset. Nah, kalau untuk yang SDM ini yang dihitung bukan 9,9-nya, tapi yang dihitung adalah sama dengan nilai yang di competitive bidding method tadi. Jadi kalau misalnya Pak Nadiem ini alternatifnya di mana saja? Oh, bisa di Gojek, bisa di perusahaan Singapura, bisa di perusahaan yang di Amerika, atau perusahaan yang di Malaysia, atau di negara lain. Yang penawarannya berapa alternatifnya? Yang sudah diterima ternyata di Singapura tadi 10T, atau yang di Amerika ternyata hanya 50M. Yang Singapura nolak, dilamar Pak Nadiem, tapi Singapurnya nolak. Yang menerima hanya Amerika. 50M. Jadi yang dicatat nantinya adalah nilai di mana pekerja itu memiliki alternatif tempat bekerja. Misal saya dulu di Kementerian Keuangan, dulu saya di Australia, lamar jadi asisten chef ya. Nah, ini cerita zaman dulu nih Bu Ani. Jadi asisten chef, masak-masak di dapur. Nah, kemudian akhirnya Kementerian Keuangan bisa menilai, loh, kalau kamu di sini 1M, kalau kamu di perusahaan di rumah makan di Australia, kamu dinilai 2M. Nah, ini sama-sama saya sudah dapat tempat nih di Kementerian Keuangan, sudah dapat tempat, di rumah makan pun juga saya 100% bisa jadi dapat tempat. Nah, saat organisasi ini atau dua perusahaan ini saling menentukan nilainya, maka yang dianggap sebagai cost oleh Kementerian Keuangan adalah nilai yang divaluasi oleh si rumah makan. Ini yang di Kementerian Keuangan. Tetapi kalau misalnya saya sudah menentukan bekerja di rumah makan tadi, maka nilai yang dicatat oleh si rumah makan tadi adalah nilai saya di mata Kementerian Keuangan. Berapa? Ini kebalikannya seperti itu. Kalau nilai yang dicatat oleh Kementerian Keuangan adalah nilai yang divaluasi oleh si rumah makan tadi. Kalau nilai rumah makan tadi mencatat cost untuk saya adalah senilai nilai yang divaluasi oleh Kementerian Keuangan. Jadi di sini tidak ada konsistensi nilai cost dari aset yang sama, dari tangible asset yang sama. Kalau yang di tangible asset agak susah diterapkan. Sebagai contoh, misal ada sebuah mobil
mobil ini divaluasi oleh si A nilainya 10 juta, divaluasi oleh si B nilainya adalah 15 juta. Saat itu menjadi milik si A, tidak dicatat sebagai 10 juta, tetapi dicatat sebagai 15 juta. Nah, menurut beberapa scholars, menurut beberapa peneliti, ini nggak konsisten nih. Kalau memang menurut kalian itu nilainya 10 juta, kenapa 15 jutanya yang diakui sebagai cost? Nah, di model ini menganggap bahwa ya, kalau kita tidak mengakui 15 juta sebagai cost dari aset ini, maka aset ini undervalue. Karena oleh pihak lain, ini valuasinya 15 juta, tidak 10 juta. Ini yang namanya opportunity cost. Saat kita juga harus menambahkan biaya yang hilang atau nilai yang hilang kalau misalnya yang bersangkutan bekerja di alternatif organisasi atau perusahaan yang lain. Dapat pertentangan lagi selain konsistensi juga ternyata tidak selalu semua SDM, semua pekerja itu memiliki data pembanding yang sama. Misal saya, ternyata Kementerian Keuangan, begitu mau dibandingkan, alternatifnya mau kemana nih? Oh, S2. SDM, S1-nya ini sudah pernah course di luar negeri misal. Tapi karena tidak ada yang tertarik dengan saya, artinya saya tidak punya alternatif. Tidak punya alternatif perusahaan, mau bekerja di mana, enggak ada yang menerima kamu, Pak Haji. Satu-satunya organisasi yang mau menerima Pak Haji hanya di Kementerian Keuangan. Nah, model ini tidak dapat menjelaskan yang opportunity cost. Teman-teman, jadi untuk valuasi human resources ini memang banyak variasinya, dari historical, replacement, future earning tadi, present value dari present future earning, opportunity cost maupun yang kompetitif tadi. Bisa modelnya banyak. Tetapi memang yang paling mendekati memang adalah yang historical cost method ataupun replacement cost method. Ini mendekati dengan konsep-konsep akuntansi dasar tradisional yang sekarang memang sudah ada. Mbak Tika, saya diingatkan ya soal waktu. Kadang kalau kebanyakan ngomong ini enggak lanjut aja, bablas aja ngebut. Iya, Pak, siap. Dari model-model dan metode ini memang ini baru konsep ya teman-teman ya. Ini baru cara menghitungnya saja. Nah, berangkat dari valuasi tersebut, kita mau lihat tentang bagaimana kita mendisklosnya. Mendisklose ini menuliskannya di laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan, ini seperti apa. Nah, di disclosure-nya itu sendiri memang ada beberapa konsep. Nah, background-nya kenapa sih HR accounting ini harus didisclose? Ada dua teori memang, ada legitimasi dan stakeholder teori. Di legitimasi teori ini konsepnya di situ ada kontrak sosial. Jadi sebuah perusahaan, sebuah organisasi ini mau tidak mau punya kontrak sosial dengan masyarakatnya. Biar kontrak sosial itu semakin erat, mau tidak mau si perusahaan ini harus memberikan informasi. Salah satunya memberikan informasi terkait dengan HR-nya, terkait dengan pekerjanya, tentang SDM-nya. Nah, dengan teori ini mendorong perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengungkapan secara sukarela. Oh, aku butuh nih, biar masyarakat tahu ya, artinya biar masyarakat tahu dan melegitimate bahwa kita adalah organisasi atau perusahaan yang misalnya social responsibility-nya bagus. Oh, kita perusahaan yang memang inovatif. Kita perusahaan yang memang memanjakan pekerjanya. Ini sebagai contoh Google kemarin.
Google kemarin kan ingin melegitimasi bahwa kami adalah perusahaan yang memang visioner, futuristik, dengan banyak ide. Caranya gimana ya? Google akan melakukan disclosure, baik di laporan keuangannya, di catatan atas laporan keuangan, ya kita memiliki pekerja nih dengan rata-rata umur segini, background pendidikan seperti ini, hasil riset-risetnya seperti ini. Kita punya fasilitas R&D seperti ini, yang bisa berkapasitas misal 30 orang untuk riset and development-nya perusahaan kita. Artinya Google ingin dapat legitimasi dari masyarakat. Oh ya, Google bagus nih, inovatif, kreatif. Gitu. Akhirnya ada pengungkapan secara sukarela. Nah, kemudian yang teori yang kedua ini terkait dengan stakeholder teorinya. Stakeholder teorinya ini tujuannya sih apa sih? Tujuannya ini untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitasnya kepada para stakeholder, stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder internal ini nantinya bisa digunakan untuk pertimbangan kebijakan di internal. Kalau yang stakeholder eksternal ini sebagai contoh investor, ini sebagai pertimbangan kapan atau worth it-kah saya melakukan investasi kepada perusahaan ini. Oh, Google orangnya fasilitas R&D-nya bagus. Di dalamnya isinya orang-orang terkenal, inovator-inovator. Wah, oleh stakeholder maka oleh investor pasti akan tertarik. Oh iya, aku deh mau investasi di sana. Untuk yang sudah menginvestasikan duitnya di sana, nah teori ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Pak, Bapak sudah invest di perusahaan kami berikan informasi ini Pak. Pak, perusahaan kami banyak yang muda-muda. Perusahaan kami banyak yang lulusan S2, misal. Perusahaan kita orang-orangnya dibayar mahal. Ada fasilitas kesehatan, perumahan untuk semua pegawainya. Artinya stakeholder tadi, baik pemilik perusahaan maupun investor nanti akan tertarik. Oh iya, kemungkinan nih perusahaan akan going concern-nya perusahaan lama nih going concern-nya. Nggak cuma 5 tahun. Kecuali kalau memang si perusahaan ini tidak mengungkap, bisa jadi ini kebanyakan perusahaan publik ya tidak mengungkap secara detail untuk human resource-nya, akan menjadi pertanyaan. Ini gimana ya going concern-nya ya? Perusahaannya pegawainya kok tua-tua apa enggak ya? Riset development-nya gimana ya? Kalau memang tidak ada itu, maka stakeholder pasti akan bertanya-tanya. Ini yang menjadi salah satu penyebab human resource accounting-nya itu harus didisclose biar stakeholder juga tahu. Nah, dari situ sementara ini oleh beberapa negara dari teori stakeholder ini sudah merumuskan beberapa kebijakan, salah satunya di Indonesia nantinya lewat OJK yang mengatur regulasi tentang kebijakan informasi apa saja yang harus di-disclose oleh emiten oleh perusahaan publik di Indonesia seperti apa saja. Nah, kemudian sekali lagi HR accounting disclose ini gunanya untuk apa? Ini kita melihat sudut pandang tidak hanya dari stakeholder, tapi kita juga melihat dari peneliti juga. Sering-seringnya human resource itu disamakan dengan human capital. Nah, setelah ada disclose dari para perusahaan itu, ada pengungkapan human resource-nya kayak apa. Nah, ini akan menambah nilai. Sebagai apa nih? Oh, kalau gitu human resource-nya memiliki intellectual capital yang tinggi. Oh, di dalamnya komisarisnya orang pinter-pinter semua nih. Oh, di dalamnya fakultas ekonomi itu dosen-dosennya lulusannya luar negeri semua nih.
intellectual capital-nya naik. Makanya harus didisclose. Kalau nggak didisclose, ya orang-orang nggak akan tahu intellectual capital rate-nya di Fakultas Ekonomi seperti apa. Kalau hanya mendisclose-nya hanya, oh jumlah dosennya 10. Oke, kalau gitu intellectual capital-nya dosen 10. Dari dosen 10 tadi, harusnya didisclose lagi. Oh, yang S3 berapa? Yang dokter berapa? Yang S2 berapa? Yang profesor berapa? Dengan adanya disclose, ada pengungkapan tadi, setidaknya meningkatkan bernilai intelektual, artinya nilai intelektual dari Fakultas Ekonomi itu lebih tinggi. Itu gunanya pengungkapan dari human resource accounting. Nanti akan menciptakan market UNY image ataupun akreditasi dari masyarakat umum. Oh, dari UNY banyak yang doktor, dosennya, banyak yang profesor, bagus nih universitasnya. Kaitannya dengan penciptaan nilainya tadi. Walaupun bisa jadi secara tertulis FE UNY akreditasi A, misal ban PT A. Nah, begitu ditambahkan disclose tentang human resource, ditambahkan disclose pengungkapan tentang kualitas human resource-nya. Oh, yang S3 ada segini, yang profesor ada segini. Masyarakat akan semakin mantap. Oh iya, nilainya secara nilai UNY bagus nih. Itu yang perlunya disclose-nya. Disclose pengungkapan dari SDM yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, ini di dunia sudah ada indeks untuk mengukur tingkat pengungkapan human resource-nya di masing-masing organisasi atau perusahaan. Dari 27 unsur yang dipropos di indeksnya itu memang kelompok besarnya ada 5, dari breakdown-nya staff seperti apa, kondisi kesehatan, level edukasi dan pelatihan, kompensasinya, remunerasinya gimana, value and employee-nya seperti apa. Nah, ini kelompok besar kalau memang kita melakukan mau indexing dari pengungkapan aset human resource kita. Ini di dunia sudah mulai diterapkan, dan biasanya ya Human Resource Disclosure Index ini digunakan oleh regulator untuk menilai comply atau tidaknya terhadap regulasi yang sudah mereka tetapkan. Nah, ini kalau kita bandingkan dari antar negara, ini berdasarkan penelitiannya Essen, Kaleskan, and Surdu di tahun 2020 kemarin, di India, Finland, Spain, Pacific Island maupun di Czechnya, dan Sri Lanka juga. Nah, di negara-negara tersebut sudah mulai menerapkan human resource disclosure-nya. Di mana human resource disclosure-nya kebanyakan ditampilkan di laporan tahunan. Di laporan tahunan emiten. Di laporan tahunan emiten itu di dalamnya tidak hanya terkait dengan laporan keuangan, tapi juga melaporkan tentang kondisi SDM, kondisi HR di masing-masing organisasi. Kalau dilihat dari sampelnya, ini ada kebanyakan adalah organisasi atau perusahaan yang sudah listing di bursa. Dari sana ternyata mayoritas semuanya di annual report, di laporan tahunan. Tetapi sebagian besar menyampaikannya di findings-nya, ya teman-teman bisa lihat, teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, lebih banyak ke kuantifikasi jumlah stafnya ada berapa,
background-nya seperti apa, background pendidikannya seperti apa. Nah, sedangkan di laporan annual tadi tidak pernah menyebutkan atau jarang sekali ditemukan menyebutkan dari pengungkapan human resource-nya itu berapa sih nilai dulu waktu saya melakukan rekrutmen. Nilai akuisisinya berapa sih? Waktu aku kemarin seleksi, aku menghabiskan dana 10M nih untuk merekrut 10 orang ahli riset kami. Nah, di sana belum pernah ditemukan tentang pengungkapan seperti itu. Baik di laporan keuangan raca maupun di catatan atas laporan keuangan ataupun di annual report yang lainnya. Ya, ini finding-nya cukup mengejutkan karena memang konsepnya sudah lama, tetapi organisasi itu masih menganggap bahwa benefit untuk melakukan disclosure atau pengungkapan human resource itu masih dianggap masih kurang ya. Nggak ada gunanya nih, ngapain aku nulis-nulis nilainya human resource yang aku miliki. Emang apakah akan meningkatkan penjualanku atau tidak? Nah, itu masih debatable ya, karena belum ada riset yang lebih dalam yang menghubungkan antara nilainya si human resource dengan kinerja penjualan atau dengan kinerja marketingnya seperti apa. Itu sampai dengan sekarang belum ada riset yang cukup dalam untuk mencari korelasi antara nilai dan output dari perusahaan. Nah, terus bagaimana dengan di Indonesia ini? Nah, kalau yang tadi di luar negeri sudah dilakukan di beberapa negara, India, Finlandia, Spanyol, Chechnya, Sri Lanka maupun Pacific Island. Nah, di Indonesia juga pernah dilakukan penelitian ini oleh rekan saya juga, ini sama-sama dari STAN juga, Bu Siti dan Mas Eri ini tahun 2020 kemarin lakukan penelitian kepada 40 perusahaan publik. Kalau secara regulasi di Indonesia itu sudah ada ketentuan dari OJK. Di OJK ini ada SE nomor 29 2016. Di sana tentang laporan emiten ya, laporan tahunan emiten, bentuk laporan dan laporannya seperti apa. Di sana memang diwajibkan untuk disclose, melakukan pengungkapan. Di mana di laporan emiten itu harus mendisclose jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, gendernya seperti apa, punya sarana keselamatan kerja atau tidak, turnover karyawannya seperti apa, adakah kecelakaan kerjanya, trainingnya seperti apa, remuneration-nya, maupun kalau ada masalah pengaduannya seperti apa, tindakan pengaduannya seperti apa. Dari disclosure ini kepada sampel 40 perusahaan publik yang listing di Bursa Efek di IDX ini, 20%-nya menyampaikan pengungkapannya dengan angka maupun tabel. 20%, hanya 20%, 28%, mohon maaf. 28% mengungkapkannya dalam bentuk angka maupun tabel. Jumlah karyawan ini pastinya akan bisa ditulis dalam bentuk angka. Remunerasi bisa ditulis dalam bentuk angka. Sedangkan yang 72% ini dijelaskan dalam kata-kata. Nah, kalau namanya akuntansi, oke lah. Kita sudah mencatat, misal rekrutmen tadi, acquisition-nya, remunerasinya udah oke. Nah, tapi saat ada cost untuk membuat fasilitas kesehatan, cost untuk membayar BPJS/TK untuk askesnya si para pekerja. Nah, itu tidak di disclose juga. Perusahaan ini loh, perusahaanku sudah mengeluarkan investasi nih, bangun rumah sakit, beli ambulan. Nah, nilainya ini kadang tidak diungkapkan. Hanya
disampaikan dengan kata-kata. Ya walaupun bisa jadi kata Shakespeare itu words itu kata-kata itu lebih tajam daripada angka ya. Pena itu lebih tajam. Kalau sekarang jempolmu itu lebih tajam daripada pulpenmu. Nah, kebanyakan perusahaan yang go public ini ternyata di Indonesia lebih nyaman dan lebih prefer memilih menjelaskan, mengungkapkan kondisi HR-nya melalui kata-kata, bukan melalui nilai secara angka. Dan dari 8 kelompok yang mandatory ini, yang wajib disampaikan ini, yang sering didisclose 90% adalah jumlah karyawan dan tingkat pendidikan. 85%-nya adalah remunerasi dan juga insentifnya. Yang paling minimal, tidak saya tampilkan di sini, yang paling kecil dari disclosure ini, ternyata yang harus diungkap, hanya 2% itu yang disclose, yang mengungkap tentang turnover karyawan. Turnover karyawan. Oh, satu perusahaan kita kalau 2 tahun udah ganti, 3 tahun udah ganti. Itu hanya 2% dari 40. Nggak nyampe 2%, 1,8. 1,8. Jadi hanya 7 perusahaan yang ngomong turnover perusahaan kita tinggi. 5 tahun sudah pasti ganti. 3 tahun kita pasti ganti. Dan sayangnya saat turnover seharusnya di situ juga ada cost dan juga ada penyesuaian. Kalau kita lihat tadi historical cost, penyesuaian atas investasi tenaga kerja. Harus ada penyesuaian amortisasinya. Oh, ke turnovernya 3 tahun artinya masa kerjanya, masa manfaatnya nanti harusnya dihitung 3 tahun. Padahal bisa jadi estimasi expected masa kerjanya 10 tahun atau 15 tahun. Oke. Ya. Ini yang terakhir, dari konsep dan model itu tadi dan beberapa diskusi kemarin dengan para teman-teman yang pernah saya paparkan ini tentang konsep HR itu harus ada pencatatannya, harus juga didisclose. Nah, itu banyak yang merasa bahwa di undang-undang aja lo nggak diakui. Mau di mana? Di IFRS nggak diakui. Mau di PSAK lo nggak diakui. Terus kamu nyatetnya gimana? Ya mungkin ini sebagai fitting ya, ya ayo kita atur di PSAK, harus kita atur. Kalau memang itu memang perusahaan, memang aset yang sebenarnya menambah nilai tambah perusahaan, yang akan mengenerate benefit maupun mengenerate profit bagi perusahaan. Tangible aset lainnya dicatat loh, mesin, tanah, rumah, mobil dicatat. Sedangkan manusia yang benar-benar real kelihatan, tangible juga, seharusnya juga dicatat itu sebagai individu. Sedangkan brain intelektualnya pun juga harus dicatat. Nah, ini yang individual employees goodwill. Intelektual dari masing-masingnya tadi seharusnya dicatat juga dong sebagai goodwill. Ini saya mencoba mengajak curiosity dari teman-teman, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, benar nggak dari konsep ini? Bisa diterima logis atau tidak? Goodwill dari individual itu sebenarnya juga harus dicatat sebagai asetnya perusahaan. Tapi sampai dengan sekarang, saya belum pernah menemui laporan keuangan yang ngomong goodwill atas pekerjanya. Kemudian ada juga yang mengomentari, loh, namanya manusia, memang sih itu tangible asset, tetapi kan tidak ada sertifikatnya, tidak ada STNK-nya, tidak ada bukti kepemilikannya. Jadi saat perusahaan itu melakukan akuisisi ataupun rekrutmen,
Ya sebenarnya hak miliknya itu masih menempel di masing-masing manusia. Hanya hak mendeliver pekerjaan saja. Hak pakai pun juga tidak bisa. Hak pakai dan hak milik masih menempel di masing-masing manusianya. Bisa sih kamu mempekerjakan, tapi itu kan bukan milikmu. Dia bisa menentukan sendiri nasibnya. Dia bisa menentukan sendiri karirnya mau di mana. Kadang challenge-nya seperti itu. Kalau memaksa bahwa seorang manusia atau HR itu harus dimiliki, artinya kita kembali ke zaman dulu lagi. Manusia dianggap sebagai pekerja, dianggap sebagai budak, slavery. Udah dianggap sebagai barang nih. Kalau udah barang, udah sebagai barang, sebagai budak, ya sudah terserah yang punya mau diapain. Nah, itu kontradiksinya seperti itu. Untuk yang dari humaniora itu banyak ngomong, loh, kalau dianggap sebagai sebuah aset oke, tapi hak milik jangan. Hak pakai tidak. Hanya bisa mengekspektasikan yang bersangkutan berkontribusi. Nah, dari challenge-challenge ini saya belum memiliki jawabannya. Nah, nanti kalau dari diskusi, siapa tahu teman-teman punya insight. Ya. Kalau dari akuntansi yang lain seperti ini loh Pak. Karena jujur saja saya sudah tidak membaca buku akuntansi sudah berapa tahun ya? Hampir 3 tahun ini udah nggak baca buku akuntansi lagi. Ini saya gara-gara terakhir saya sampaikan ini di tahun 2017 kepada teman-teman di 3 kementerian tadi, dan responnya baik, tetapi tindak lanjutnya yang masih stuck. Akhirnya saya tutup, saya pun beralih lagi ke konten ataupun isu yang saat itu urgent yang memang harus saya selesaikan. Salah satunya di Think Reform, makanya public financial maupun tax gap analysis yang kemarin saya ambil. Mungkin itu dulu Mbak Tika untuk paparan saya. Ini saya buka untuk diskusi, untuk tanya jawab juga saya buka, silakan. Tapi mohon maaf jika mungkin saja semua pertanyaan tidak bisa saya jawab. Oke, mungkin itu saja Mbak Tika. Saya kembalikan ke Mbak Tika. Oke, matur nuwun, terima kasih Pak Aji atas paparan materinya. Sungguh ini paparan yang sangat luar biasa, Pak. Saya juga jadi mendapat wawasan-wawasan baru. Nah, ini juga bisa menjadi topik-topik penelitian. Sebenarnya banyak sekali nih, Pak. Yeah. Khususnya tadi yang paling gampang itu kan sebenarnya dari pengakuan, lalu penilaian, dan juga disclosure. Mungkin yang paling gampang dan paling bisa kita address sekarang ini mungkin terkait dengan disclosure-nya ya Pak. Kalau mau melakukan penelitian bagaimana tingkat kepatuhan dari pengungkapan tentang human resource-nya, gitu. Lalu mungkin ada benefitkah atau tidak terkait apa informasi-informasi human resource yang sudah diungkapkan, apakah meningkatkan nilai perusahaan atau mungkin kinerja perusahaan begitu nggih Pak? Dan ini mungkin belum diadres nih Pak sampai sekarang. Iya. Okay. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi dengan Pak Aji. Silahkan, monggo. Baik, ada Bu Ratna Yudiati, monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Atika, Pak Aji, terima kasih banyak sekali atas informasinya. Jujur, topik yang Pak Aji sampaikan itu tadi kemarin waktu saya dapat informasinya, wah ini sangat menarik ya seperti itu, karena saya sendiri
ketika saya kuliah itu beberapa dosen saya sempat membahas terutama terkait dengan ini ya human resource itu treatmentnya gimana toh untuk akuntansi. Nah tadi Bapak menjelaskan berbagai itu jujur sesuatu yang sangat saya tahu secara garis besar, tapi ternyata ada teori yang sangat komprehensif dan jenisnya itu sangat sangat sesuatu yang baru begitu seperti Mbak Atika sampaikan tadi penelitian ya Mbak ya. Ada topik penelitian yang sangat banyak yang bisa dijadikan pertimbangan seperti itu. Jadi Bapak, mungkin pertanyaan saya Bapak, pengetahuan Bapak ya mungkin terkait dengan hal tersebut, terutama mungkin di industri atau mungkin praktiknya itu memang di perusahaan itu saya betul kalau di bagian laporan keuangan mungkin memang masih banyak perdebatan ya yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tapi mungkin dari sisi akuntansi manajemen ya Pak ya. Jadi sisi internal seperti itu sudah sejauh apa ya Pak diterapkan human resource accounting ini. Jadi apa mungkin Bapak tadi sempat membahas sekilas, mohon maaf saya tadi agak terpotong-potong bahas sekilas tadi terkait dengan misalnya keputusan apakah akan layoff, apakah bagaimana, nah itu sudah dibahas sedikit. Nah mungkin jadi sejauh apa ya Pak human resource accounting ini sudah diterapkan di industri, terutama mungkin di sisi internal manajemen ya, mungkin sepengetahuan Bapak mungkin bisa untuk pengetahuan bagi saya dan juga teman-teman di sini. Begitu saja dari saya Pak, terima kasih. Ya, saya jawab langsung dulu ya Mbak Tika ya. Oke Pak, monggo. Nah, untuk prakteknya ini saya mencoba untuk melihat kembali literaturnya yang pernah saya baca dan juga penelitian dari teman-teman yang lain. Memang sudah dilakukan praktek untuk pengakuan. Pengakuannya ini cost sebagai cost. Dan itu terpisah-pisah. Sayangnya itu terpisah-pisah. Sebagai contoh ini waktu selection kita akan mengakui itu sebagai cost atas selection. Kemudian saat training itu menjadi cost atas training. Oh, cost atas pengeluaran disbursement untuk training. Nah, menambahnya kemana nih? Hanya mengurangi. Nah, ini akunnya hanya akun nominal, bukan akun real. Padahal sebenarnya cost yang kita keluarkan ini dapat kita kapitalisasi. Nah, yang bisa jadi kapitalnya itu tadi bisa menambah sisi balance sheet kita kan sebagai modal dan juga kita anggap sebagai investasi. Namanya juga manusia ya. Manusia kan bisa berkembang. Ya, tangible asset pun juga sama seperti kita melakukan renovasi gedung ataupun misal menambah ganti mesin sebuah mobil atau ganti mesin perusahaan. Saat mengganti suku cadang atau part itu kan menambah masa manfaat. Nah, saat pencatatannya itu oke. Nah, sampai dengan sekarang masih oke. Ya, saat disclosure-nya itu yang nggak pas. Prakteknya sekarang secara akuntansi semua pengeluaran atas human resource itu hanya dianggap sebagai cost, tidak memiliki dampak terhadap aset apapun ataupun modal apapun. Sedangkan sama-sama tangible ya, ini tangible yang lainnya yang tadi kayak saya sampaikan ada gedung, ada rumah, ada mesin, ini sama-sama tangible nih, sama-sama kelihatan nih. Sama-sama punya masa manfaat juga yang bisa diestimasikan. Nah, yang lainnya ini pencatatannya bisa langsung mempengaruhi nilai dari aset yang tangible tadi, sedangkan kalau manusia hanya cost saja, hanya akun nominalnya, hanya akun nominal saja yang terpengaruh. Sedangkan akun realnya yang di balance sheet pun tidak ada pengaruh. Nah, sementara seperti itu. Dan beberapa ini sudah mulai diperbincangkan lagi ya, terutama di era revolusi industri 4.0 ini, 4.0 ini, di mana resource fisik itu tidak menjadi sebuah dominasi di kapitalnya sebuah perusahaan. Tetapi sekali lagi mentok-mentoknya yang di challenge ini adalah nilainya. Bagaimana sih ngakuin nilainya? Nilainya tuh gimana nilainya? Harus fair dulu dong. Mau yang historical, replacement, atau yang tadi future earning, atau kompetitif, atau yang mana?
Nah, sedangkan dengan kondisi yang tidak ada ketentuan ataupun penetapan, tidak ada konsensus, tidak ada komitmen, kita harus tetap mengakui, oh banyak sekali nih benefit kalau kita ngambil ahli si A, ahli si B, ahli si C. Kita punya aset tetap nggak perlu. Usahanya apa sih? Usahanya adalah perusahaan training. Perusahaan training itu aset terbesarnya adalah manusianya. Intelektual dari manusia maupun keberadaan dari manusia, namanya si manusia, nama besarnya manusia. Misal Mario Teguh, Tung Desem, misalnya, itu bikin satu perusahaan. Itu apakah yang dicatat hanya gedungnya, hanya alat-alat untuk trainingnya, hanya laptopnya? Nah, sebenarnya seharusnya waktu mengakuisisi si Tung Desem sama Mario Teguh itu juga harus dicatat. Lah modalnya cuma 500 juta. Itu yang real. Tapi secara nilai bisa jadi 500M nih. 500M. Nah, sampai dengan sekarang memang seperti itu, Bu Ratna. Di pencatatannya pun bisa jadi saat merekrut tadi, yang diakui itu hanya nilai gajinya tiap bulan. Gajinya tiap bulan ini ya sudah. Nah, kemudian karena ada kebutuhan untuk melegitimate tadi dari masyarakat, biar masyarakat tahu, oh iya, perusahaanku adalah perusahaan yang bonafit. Maka mau tidak mau si perusahaan ini melakukan disclosure secara voluntary. Ini loh, perusahaanku tuh punya ahli-ahlinya, di dalamnya ada Tung Desem, ada Mario Teguh, ada orang-orang lain yang juga motivator, misal. Nah, untuk yang sifatnya mandatory memang sementara ini hanya diatur untuk perusahaan atau emiten yang ada di bursa efek saja, yang sudah go public saja. Ini diaturnya di SEOJK. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang tidak listing ya tidak ada pengungkapan yang sifatnya mandatori. Oke. Mungkin bisa menjelaskan itu, Bu Ratna, walaupun bisa jadi tidak menjawab secara sepenuhnya, Bu Ratna. Ya Pak, sudah sangat menjawab ya Pak. Jadi kalau mohon izin Mbak Tika, kalau saya summary kurang lebih berarti sejauh ini memang yang bisa diterapkan secara menyeluruh mungkin lebih ke bagian pengukuran ya Pak ya. Jadi ketika kita mengukur nilai berapa yang dicatat menggunakan tadi berbagai macam opsi tadi yang sudah tadi disampaikan. Tapi ketika sudah bicara kita terkait pengakuan ya, apakah dikapitalisasi sampai sekarang belum ya Pak ya, masih hanya sebagai akun nominal. Ya baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Ya, Bu Ratna, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya dan Pak Haji juga atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa Nurul Sarifah. Pertanyaannya terkait dengan kendala penerapan standar akuntansi sumber daya manusia. Apakah ada kelemahan atau kegagalan utama yang mendasari standar akuntansi SDM ini? Sehingga masih terkendala dalam penerapannya. Begitu Pak Haji? Oh ya, baik Mbak Tika. Ya ini masuk dalam challenges tadi ya. Artinya di challenges tadi coba saya share yang challenges. Yang challenge ini tadi yang paling banyak pertentangan adalah dari humanioranya tadi. Banyak yang menganggap walaupun itu sifatnya adalah tangible, sifatnya berwujud ya manusia ya, tetapi seorang pekerja, seorang manusia itu bukanlah milik dari si perusahaan. Sertifikatnya hidup matinya si pekerja itu ya masih dipegang masing-masing orang. Hak pakainya juga masih dipegang masing-masing orang. Nah, itu yang pertentangan paling kuat ya di sana ya. Walaupun fisiknya manusia itu atau pekerja itu ada,
Dan sebenarnya secara valuasi bisa diukur. Kalau kita masih memaksakan untuk valuasi tadi, kalau bisa diukur bisa. Tapi sekali lagi, loh, jangan diakui sebagai aset perusahaan, nggak bisa dong. Karena dia masih bisa menentukan istilahnya keberadaannya, existingnya di mana eksistensinya. Nah, itu hambatan yang paling dirasakan, yang paling utama ya dari penerapan human resource ini. Nah, hambatan yang lainnya ini memang karena secara konsep ini manusia tidak bisa dimiliki, akhirnya di beberapa regulasi di undang-undang yang bisa menjadi rujukan, kebanyakan kan tax law yang bisa menjadi rujukan ya. Tax law-nya bilang apa ini? Oh, manusia bisa diakui. Maka nanti dia biasanya akan diatur oleh PSAK-nya seperti apa, IFRS-nya seperti apa, FASB-nya seperti apa, biasanya seperti apa. Nah, selama ini manusia dipandang memang sebagai aset sebuah perusahaan, tetapi tidak menjadi aset yang dituliskan dalam laporan keuangan, di balance sheet terutama. Pelaporannya hanya sebatas tadi di akun nominal, hanya cost. Begitu kira-kira Mbak Tika. Jadi karena memang banyak yang menganggap bahwa manusia itu nggak bisa, sertifikatnya hak milik ya juga nggak bisa dikuasai oleh perusahaan. Kalau balik lagi, ya, hak milik menjadi perusahaan, yaitu artinya si pekerja itu adalah budak. Ya, slavery, kita kembali ke sana. Kalau katanya itu yang lebih sopan, katanya lebih modern itu bukan lagi budak tapi dehumanizing, menganggap manusia itu sebagai alat, hanya sebagai tools. Gitu Mbak Tika. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Sarifah. Mungkin ada rekan-rekan lain, baik itu Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini, yaitu Human Resource Accounting. Monggo, masih ada waktu mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada mungkin ini Pak, dari saya ya Pak. Iya, apakah kesulitan kita dalam menilai atau memperlakukan men-treat dari human resource ini karena manusia itu adalah makhluk hidup gitu. Kalau yang tangible yang lainnya itu kan benda mati gitu ya Pak, kayak gedung, terus mungkin kendaraan atau yang lainnya. Jadi lebih mudah untuk melakukan penilaian ataupun perlakuan akuntansi yang lain. Mungkin karena manusia ini makhluk hidup yang mana nggak ada, bukan barang pabrikan gitu ibaratnya Pak. Jadi setiap orang itu nilainya juga bisa beda nih antara satu dengan yang lainnya. Nah, apakah mungkin seperti itu nggak Pak? Kesulitannya mungkin? Enggak juga Mbak. Jadi gini, antara makhluk hidup yang hidup tangible asset hidup ataupun tidak hidup. Yang tidak hidup oke lah, kita tidak perlu perdebatkan lagi. Nah, yang hidup ini kita ada makhluk hidup kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya istilahnya gitu. Di dalam akuntansi tumbuhan, pohon itu bisa diakui sebagai aset. Ya, jadi misal ada perusahaan punya kebun, sudah ada pohonnya, maka itu aset. Ya, walaupun pohonnya belum ditebang, itu sebagai aset misalnya. Kemudian misal ada perusahaan peternakan ayam, ya ayam itu jadi aset. Jadi istilahnya apa sih? Good inventory ya sebagai goods lah, sebagai inventorinya. Masih punya ayam 100, nilainya segini. Itu bisa dihitung.
Nah, yang manusia ini yang memang masih mentok. Kalau ayam, kalau sapi, kalau pohon mungkin karena mereka tidak bisa menentukan nasibnya sendiri ya. Artinya ya memang bisa dimiliki walaupun nggak ada sertifikatnya, tapi memang mereka bisa dimiliki. Itu bisa dicatat sebagai aset dan di disclose, diungkap juga di balance sheet sebagai aset. Ya, ini agak unik juga karena mungkin karena yang membuat aturan adalah sama-sama manusia. Nah, ya, saat saat kita memasukkan diri kita sendiri sebagai tools atau sebagai goods, ya, bisa jadi secara martabat dan secara nilai manusia pun juga akan turun. Bisa jadi ini secara moralnya seperti itu. Jadi ada kata-kata dehumanizing. Jadi tidak memanusiakan manusia. Itu berarti kira-kira. Saya coba lempar pertanyaan ini kepada teman-teman. Teman-teman sendiri apakah di mungkin kepada Bapak Ibu dosen juga tentang teorinya akuntansi sendiri, mungkin saya ada yang tidak update ya, ada yang kurang update sendiri. Kalau dilihat secara teori akuntansi, manusia itu apakah bisa dikategorikan sebagai aset? Karena tangible iya kelihatan. Tangible kelihatan, bisa diestimasi masa manfaatnya. Dan bisa Bisa, memberikan benefit nggak Pak? ya, Potensial service untuk perusahaan. iya. Bisa diestimasi nilainya, bisa diestimasi masa manfaatnya. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Kalau dari teori akuntansinya sendiri, atau memang sebenarnya ada kelompok lain yang bisa digunakan sebagai nomenklatur, harusnya manusia kalau gitu nggak masuk di bagian aset, tapi masuknya di misal liabilities, hanya di liabilities saja. Kas-nya tidak nambah kas, bukan cash, yang jelas bukan cash, tapi di liabilities seperti apa? Apakah itu hutang untuk siapa? Hutang untuk manusia yang lainnya atau hutang untuk pegawai yang bersangkutan yang diakuinya? Gimana? Monggo, gimana Bu Ani? Siapa tahu ada ide atau ada pandangan apakah dianggap sebagai kelompok yang mana ini? Saya tuh udah lama sekali nggak ngajar akuntansi. Sejak tahun 2000 terakhir ngajar ya sebelum ke Australia. Iya. Nah, 2013 lah itu terakhir. Nah, setelah itu nggak pernah pegang juga buku akuntansi. Saya justru mau kembalikan ini. Iya. Itu tadi kan kalau dikaitkan dengan perusahaan. Coba kalau kita kaitkan dengan negara, banyak sekali ASN. Nah, apalagi ya pegawai kalau sudah punya NIP ini kan mencatnya susah gitu kan. Padahal kan belum tentu itu produktif ya. Inilah nampaklah kasat mata ya bahwa ada juga pegawai yang datang kemudian ya mungkin memang di depan komputer tapi main game dan seterusnya, kemudian istirahat, kemudian ya jamnya pulang dan seterusnya, yang dalam tanda petik itu tidak produktif. Itu kan ya juga kita bisa lihat di YouTube, di televisi, Bapak Ibu pejabat ketika sidak juga seperti itu ya, banyak case belum pada datang, ini kok kotoran dan seterusnya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ini kan juga masalah sebenarnya. Nah, ini saya tidak menjawab tapi menambahi masalah. Benar Bu, ini memang sampai dengan sekarang bahkan di instansi pemerintah ya, ini saya coba untuk di institusi, memang pencatatannya kita di laporan keuangan instansi pemerintah pusat LKIPP sampai dengan sekarang di LAKI pun pencatatan akuntansi keuangannya masih sama dengan yang publik, masih non profit, yang profit ya, yang profitable, organisasi profit. Artinya kita hanya mengakui cost atas pegawai tersebut, atas PNS itu sebagai akun nominal saja.
Sama sekali tidak pernah kita state bahwa oh ya kita punya 15 juta PNS. Itu nilainya kira-kira segini. Nilai misalnya kita pakai kalau pakai kata-kata yang replacement cost kan menggunakan gaji ya. Gaji 1 bulan berapa, nanti pensiun itu umur segini, umur 60 misalnya. Bisa dihitung kan sebenarnya 2 juta sampai umur 60 itu berapa. Jadi sebenarnya kita punya aset pegawai kita nilainya segini loh. Sampai dengan sekarang pun pemerintah tidak melakukan pengakuan atas nilainya si PNS. Oke, jumlah boleh diakui, oh udah ada 15 juta. Background-nya seperti ini, disclose-nya hanya sekitar itu saja. Tapi potensi atas nilai aset itu yang sampai dengan sekarang pemerintah pun juga tidak berani untuk melakukan pengungkapan. Dan cost ini sementara ini juga terbatas. Seharusnya kalau memang itu dianggap sebagai akun nominal pun harus ada penghitungan antara cost dengan benefit, penyandingan antara cost dengan benefit, dengan output yang di-generate dengan cost-cost yang memang digunakan untuk men-generate penghasilan. Sampai dengan sekarang yang HR ini hanya dibatasi atas biaya training, akuisisi, sama seleksi rekrutmen tadi. Sedangkan yang output tadi, misal karena yang bersangkutan memiliki goodwill, ada keterampilan khusus akhirnya meningkatkan output, itu nggak diakui nilai outputnya. Yaitu kendalanya di sana ya memang membangun konsep, membangun persepsi yang sama itu memang agak susah, apalagi ke persepsinya ini ya tadi dari humanioranya aja udah loh, namanya manusia ya jangan dianggap kayak barang lah, manusia kan manusia seperti manusia. Ya udah, kalau humaniora dan emosinya perasaannya sudah seperti itu, memang agak susah kemudian menganggap manusia itu memang harus dikuantifikasi. Baik teman-teman, silakan kalau ada komen lagi atau diskusi juga silakan. Monggo, Bapak Ibu dosen, yang lain ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun insight, wawasan terkait dengan Human Resource Accounting. Materinya, mohon maaf ini materinya agak saya padatkan tadi ya, sebenarnya di valuation-nya saja, recognition-nya itu sebenarnya ada contoh-contoh rumusnya, tapi kalau nanti saya sampaikan, bisa disampaikan sekarang juga waktunya takutnya nggak cukup. Ada disclosure-nya juga, ada beberapa segmen yang memang sebenarnya bisa diungkap lebih dalam lagi. Nah, ini saya hanya memperkenalkan konsep besarnya dulu saja deh. Ibaratnya masih kulitnya ya Pak. Iya. Jadi perlu pendalaman lagi dari masing-masing, dari mulai Iya. penilaiannya mungkin, dari mulai disclosure-nya. Iya. Dan memang topik ini Human Resource Accounting mungkin memang belum banyak apa ya Pak, menjadi perhatian dibandingkan dengan mungkin tangible. Itu kan kebanyakan orang sudah tahu gitu nggih. Tapi kalau memang tentang human resource itu selama ini kita hanya tahunya ya itu semua pengeluarannya ya jadi cost aja gitu di laporan laba rugi. Jadi mungkin kalau terkait dengan isu-isu kapitalisasi, nanti biaya training yang dikeluarkan itu bisa dikapitalisasi atau enggak? Karena itu kan sebenarnya bisa meningkatkan kapasitas dari si sumber daya manusia itu sendiri, gitu nggih. Dan juga outputnya si perusahaan. Iya, betul. Iya. Bisa jadi begitu habis training tiba-tiba penjualannya meningkat. Habis di training biar bisa pintar bahasa Inggris, yang kemarin jualannya ke orang Jogja sekarang bisa jualan ke orang Singapura, Malaysia, Filipina misal, atau orang Amerika. Okay. Ya. Mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 Pak, jadi sesi diskusi
dan tanya jawab kita harus kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin apabila nanti ada diskusi lebih lanjut atau mungkin kolaborasi riset gitu ya Pak, Ya, itu bisa kontak dengan Pak Aji. monggo. Nggih. Nggih. Terutama yang itu tadi Pak, saya sih tertariknya tentang yang disclosure itu tadi. Apakah memang disclosure yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa meningkatkan nilai perusahaan di mata investor begitu. Ya, bisa itu Pak. Stakeholder-nya nanti tinggal dipilih saja nih, stakeholder-nya Nggih. siapa, investornya atau yang orang Kreditor gitu ya Pak. iya, krediturnya atau Nggih. gimana. Jadi banyak sekali potensi riset dari topik kita hari ini. Nah, mungkin dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab kita pagi ini, maka berakhir pula sesi praktisi mengajar seri ke-10 dengan tema Human Resource Accounting. Saya mewakili jurusan Pendidikan Akuntansi FEUNY mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aji yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi pengetahuan wawasan terhadap dengan kita terkait dengan akuntansi sumber daya manusia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung. Saya dalam memandu acara apabila banyak mungkin tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji ya. Ya, terima kasih kembali Pak Ponti. Mbak Bagus. Mbak Ani, matur nuwun. Saya yang matur nuwun. Iya. Nuwun Bapak. Terakhir saya ngajar 2019 ke anak-anak STAN tapi udah lupa caranya ngajar gimana ini. Masih gini. Ya alhamdulillah. Mau ngelamar ke dosen aja deh kayaknya.